Wadah ini dibentuk oleh para imam pelatihan, yaitu dengan tujuan bagaimana awan dan religius ini menyatukan sebuah visi dan misi untuk bagaimana lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di dunia. Jadi kegiatannya sendiri CP kita itu sebenarnya sebuah ikon bunga dari NGT yang melambangkan sebuah kerinduan, harapan, dan CP dibentuk sebagai bagian itu, bagaimana menjawab kerinduan masyarakat yang di dalamnya di situ ada solidaritas, ada ekonomi, ada pemberdayaan, ada ekologi. Di situasi yang saat ini terjadi karena badai puting beliung, CP juga mempunyai peran di situ. Jadi dari tanggal 5 itu kita menyediakan makanan siap santap. Sampai hari ini sudah 1065 paket yang kita distribusikan makanan siap santap yang kita bagikan ke masyarakat. Itu kemana saja? Berapa titik itu? Titiknya itu ada 4 desa yang menjadi titik sasar, tapi pembagiannya itu kita pembagiannya tidak satu titik, jadi bergerak terus dengan kendaraan. Jadi setiap hari itu kita membawa 5 termos nasi panas yang harapannya bahwa mereka mendapatkan makanan yang tetap hangat gitu. Iya, apalagi dengan keadaan pada tanggal 5 itu masih kacau balau dan situasinya menjadi sangat chaos dan mereka butuh makanan yang siap santap gitu. Karena ada mereka kesulitan dalam kompornya yang rusak, terus kayu bakar yang itu tidak bisa digunakan untuk memasak, dan saat darurat seperti itu makanan siap santap menjadi prioritas. Dan CP kita bersama Imam Pelatihan peka terhadap itu. Jadi kebutuhan itu harus segera mungkin, walaupun nanti akan menyusul bantuan-bantuan lain. Jadi makanan siap santap itu menjadi kebutuhan yang harus, dan itu sudah dilakukan. Sampai saat hari ini sudah 1065. Itu untuk pasir, itu untuk Kabupaten Kupang. Ya, dan kita menyisir di mana, desa mana? Mulai dari Delo, Wapukan, Taklale, terus ini apa namanya, Osau dan terakhir Naibona. Itu yang tangga pertama yang dilakukan seperti kita bersama para imam pelatihan. Di saat seperti ini, dengan bencana yang sangat luar biasa, anak menjadi sangat rentan karena trauma terhadap badai yang begitu besar, terus ini banjir yang begitu meluap yang membuat mereka sangat trauma. Dan saya pun melihat ini, bagaimana anak-anak dipulihkan secara mentalnya, secara psikisnya, itu yang menjadi hal yang harus segera mungkin menjadi kepekaan yang akan dilakukan oleh CP kita. Dan hari ini kita mengambil keputusan itu, bahwa trauma healing, bagaimana mengembalikan semangat anak-anak, bagaimana anak-anak dikembalikan kepada keceriaannya setelah mereka mengalami hal yang sangat mengerikan menurut saya. Dan ini yang kita lakukan dengan mempersiapkan paket-paket untuk anak-anak supaya keceriaan itu datang kembali gitu. Dukungan dari donatur yang kita kelola sedemikian rupa, bagaimana yang diberikan oleh donatur ini dikelola oleh CP kita bersama para imam pelatihan untuk membuat sedemikian rupa dan menjadi kebahagiaan anak-anak. Lebih donatur dan inisiasi kita mempackingnya sedemikian rupa. Anak-anak kan sebenarnya butuh kesenangan yang bagaimana mereka melihat ini sangat menarik gitu, makanya ada kantong-kantong yang kita buat sedemikian rupa, terus isiannya yang menurut kita ala kadarnya, tapi kita berharap itu adalah bagian salah satu mengembalikan keceriaan mereka gitu, situasi yang seperti ini gitu, karena kita tidak bisa menunggu gitu. Anak-anak harus segera dipulihkan psikisnya, itu yang menjadi pemikiran kami selanjutnya. Sebenarnya tidak. Untuk CP kita, karena para imam pelatihan juga memfokuskan pembagian sembako, tapi CP kita persempit lagi, coba kita pertajam untuk bagaimana kebutuhan anak-anak. Walaupun
para imam karetnya terus pendistribusian sembako itu terus dilakukan. Tapi karena kita di CP adalah kumpulan ibu-ibu dan perempuan-perempuan dewasa, kita ada 23. Ya. Jadi itu yang kita sisihkan masuk. Ayo kita melihat, kita menyentuh anak-anak. Sedangkan yang lain tetap pendistribusian sembako dan lain-lain tetap berpikir tadi. Tapi bagaimana kita menjadi inisiator untuk menyentuh anak-anak? Karena di situasi seperti ini, saya pikir ini badai terbesar ya untuk NTT sangat badai terbesar dan menjadi diskusi di antara kami untuk kenapa ayo kita tidak menyentuh anak-anak dulu, karena sebenarnya anak-anak itu salah satu korban yang harus segera dikuatkan psikisnya, itu yang menjadi pemikirannya. Terus pemberian makanan siap santap juga terus kita lakukan, tapi dengan menyelipkan macam hari ini jeda karena kita harus mempersiapkan untuk pakaikan anak-anak. Terus nanti kita tetap akan lakukan sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Pertama karena kita sudah mulainya itu dari tanggal 4 sebenarnya, tanggapnya itu pada saat badainya sedang besar-besaran, jadi ditelepon oleh Romo Paroki, kita supporting apa yang kita punya. Jadi kadang kita masak sementara badai, mau mikirin rumah atau apa, tapi rasa kemanusiaan lebih menguasai untuk apa yang kita tidak ada hambatan ketika pada saat pendistribusian tidak ada, karena kita berprinsip siapapun seandainya dia meminta 5 kali pun kita akan kasih, berarti dia lapar. Tidak mungkin dia tidak lapar. Kalau dia minta tambah dan kita harus memberikan. Gitu. Jadi sejauh ini tidak ada. Jadi kita lebih menatanya karena kita tidak asal ini, tapi kayak kita membuat sistemnya gitu. Jadi macam pembagian nasi walaupun di atas kendaraan, tapi dibagi mereka, anak-anak diajarkan untuk berbaris, mengantri gitu. Kita nyanyi sama-sama karena kita bersenang-senang hari ini, kita melepaskan semua bukan duka cita ya, paling tidak ada hiburan kita. Kita nyanyi bersama-sama happy ya ya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan.